Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih kita lanjut kisah Nabi Sulaiman. Diberi tadi 3 istana terakhir ya. Balkis nikah dengan Sulaiman menurut riwayat dari At-Tabrani tadi, ya tak? Terus Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari sebagian ahli ilmu yang meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, berkata sungguhnya Sulaiman tidak menikahi Balkis, tapi Sulaiman menikahkan Balkis dengan seorang raja yang bernama Hamdan dan menetapkannya sebagai raja di Yaman serta menundukkan raja Yaman sebelumnya yang bernama Zuba'ah. Kemudian Sulaiman pun membangunkan 3 istana bagi Balkis. Yang tadi disebut apa saya istananya? Apa istananya tadi? Gomdan, terus Salihin, terus Bainun. Tidak apa? Bainun. Bainun. Balqis, terus Banyun. Banyun. Jadi tentang dia menikahi Bilqis atau tidak perselisihan ya. Ada yang katakan dia nikah dengan Balkis, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau tadi yang muhtasarnya katakan iya. Ya taruhlah menikahlah. Lantas diberikan 3 istana. Terus Allah telah menyebutkan dalam ayat di atas bahwa dia telah memberi Daud seorang anak bernama Sulaiman, dan Allah Ta'ala pun memuji Daud dengan firman-Nya, "Ni'mal abdu innahu awwab." Ia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Terus lalu dilanjutkan lagi. Setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan Sulaiman dan kuda-kudanya yang tenang walaupun berdiri dengan 3 kakinya, dan yang satu sedang menggali ke tanah. Al-Jiyad adalah kuda yang kurus dan larinya kencang. Sulaiman berkata, maka ia berkata, sungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, yaitu kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Yang dimaksud adalah matahari. Ada juga yang berpendapat kuda, sebagaimana yang akan kami sebutkan. Sulaiman kemudian berkata, bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Ada yang mengatakan bahwa Sulaiman memotong kaki dan leher kudanya dengan menggunakan pedang. Ada juga yang mengatakan bahwa Sulaiman memotong urat nadi kudanya ketika sedang disewakan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Sulaiman memotong kudanya ketika sedang berlomba. Sedangkan yang kebanyakan ulama salaf cenderung berpendapat dengan pendapat yang pertama. Mereka mengatakan bahwasanya Sulaiman sedang sibuk dengan kuda-kuda yang ditunjukkan kepadanya sampai habis waktu asar dan matahari sudah tenggelam. Nah, ini coba lihat, karena sibuk dengan kuda, ya, dia takut lalai, maka kudanya dia potong tadi. Maka kalau zaman ini sibuk dengan game, karena takut nanti ngajinya malas, hafalannya malas, sholatnya malas, gamenya dihapus, ya. Gitu. Makanya kalau kecil-kecil kayak gini gak usah dikasih HP. Belum. Nanti main HP terus jawab WA. Nanti WA temannya, ya kue ngendi ya. Belum waktunya. You know that? Ada yang mengatakan bahwasanya kuda Sulaiman adalah kuda yang mulia. Ini sekarang tentang kuda Sulaiman berarti ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kuda Sulaiman itu berjumlah 10.000. Jumlah kudanya itu 10.000 katanya loh, jarene loh. Ada yang mengatakan 20.000, dan yang lain mengatakan bahwa Sulaiman mempunyai 20 kuda yang mempunyai sayap. Nah, itu toh. Di sini dikatakan punya sayap. Nah, coba lihat. Cerita kenapa kuda Sulaiman itu kenapa kuda Sulaiman itu punya sayap? Pernah Rasulullah SAW itu masuk pulang dari perang Tabuk atau Khaybar, dan di rumah ada rak yang tertutup oleh korden.
Tiba-tiba angin berembus sehingga terbuka raknya dan terlihatlah mainan Aisyah yang ada dalamnya. Kemudian Rasul tanya, apa itu Aisyah? Aisyah jawab, itu putri-putriku. Kemudian Rasulullah SAW melihat di antara itu ada boneka-boneka, ada kuda, kudanya itu punya sayap. Kemudian Rasul tanya, apa yang terdapat dalam kuda itu? Aisyah jawab, 2 sayap. Beliau pun tanya lagi, kuda punya 2 sayap? Emangnya kuda punya sayap? Aisyah pun berkata, apakah Anda belum pernah mendengar kalau Sulaiman dulu punya kuda-kuda yang bersayap? Berarti kuda Nabi Sulaiman apa? Bersayap. Berarti cerita tentang kuda ya. Kudanya tadi ada yang katakan berapa jumlahnya? Apa kuda Nabi Sulaiman berapa tadi? Ada 20 ya. Yang tadi ada sayapnya itu 20 bersayap. Masya Allah ini. Kayak di dongeng-dongeng, namun kenyataan terjadi di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sini sebut 20. Sulaiman mempunyai 20 kuda yang mempunyai sayap. Nah itu. Tadi riwayatnya sudah kita sebutkan. Terus An-Naml ayat 34. Yang tukang syuting itu bisa saya perintah. Saya sekejap mata aja, tek, mereka sudah tahu itu. Sabar, Bi. 30 menit naik udah. Cuma baru 1:04 kok, belum 10 menit juga. Lagi 4 menit. Baru berapa menit? Sebentar, saya tadi bahas dulu An-Naml ayat 34. Sekarang ini menjelang Sulaiman wafat. Coba Roefi, ada cerita tentang Sulaiman di situ. Siapa yang baca? Ayo. Permesa sebentar pakai mic. Lupa mic. Lupa mic. Lupa mic-nya. Ini. Baca, Rumaiso. Yang kelanjutannya Roefi tadi baca. Allah kemudian menyebutkan perihal kuda kurus. Nah, kuda kurus sekarang. Yang berlari cepat, Sulaiman mengurusinya setelah asar sampai matahari tenggelam. Nah, setelah asar sampai matahari tenggelam terus. Sedangkan ia belum melaksanakan sholat asar. Berarti beda sama sholat asar. Iya, mereka pokoknya ada sholat asar, tapi kan caranya beda dengan kita. Sulaiman kemudian mengusap urat di atas tumit dan lehernya dengan pedang. Nah, itu yang tadi yang kita sebut ya, dia potong uratnya. Ya, dia potong uratnya karena kuda tadi banyak buat lalai. Sampai nggak sholat apa tadi? Asar. Terus. Kisah ini diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kisah semacam ini juga diriwayatkan dari selain beliau. Surah Al-Qadi dan tidak hanya satu orang selain beliau dari kalangan salaf menyebutkan bahwa ada suatu kaum yang memiliki sepetak kebun. Kebun itu kemudian dimakan oleh kambing kaum yang lain. Mereka kemudian mengangkat permasalahan ini dengan berhukum kepada Daud. Daud memutuskan bahwa pemilik kebun mendapatkan ganti senilai kerusakan kebun. Ketika mereka keluar dari sisi Daud dan bertemu Sulaiman, Sulaiman berkata, "Adapun apabila aku yang memutuskan perkara ini, maka aku tidak akan memutuskan kecuali hendaknya kambing yang telah merusak kebun diserahkan kepada pemilik kebun, sehingga mereka mendapatkan harganya sampai para pemilik kambing memperbaiki kebun dan mengembalikannya seperti sedia kala. Baru kemudian setelah itu pemilik kebun mengembalikan kambing mereka. Hal ini sampai ke telinga
Daud yang kemudian memutuskan dengan putusan Sulaiman. Hampir sama dengan ini ada sebuah hadis yang disebutkan dalam Sahihain riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, ada dua perempuan yang membawa masing-masing anaknya. Ketika seekor serigala menerkam salah satu di antara kedua anak itu. Kedua perempuan itu kemudian saling bersengketa. Perempuan yang tua berkata, serigala itu pergi membawa anakmu. Perempuan yang muda berkata, hanya serigala itu pergi membawa anakmu. Kedua perempuan itu lantas mengangkat permasalahan ini kepada Daud untuk diputuskan hukumnya. Daud memutuskan anak ini milik yang tua. Terus. Kedua perempuan itu keluar kemudian bertemu dengan Sulaiman yang kemudian berkata, ambillah dan datangkanlah sebilah pisau untukku agar dapat kubelah anak ini menjadi dua. Kemudian aku berikan masing-masing bagian pada setiap dari kalian setengahnya. Perempuan yang muda berkata, janganlah Anda melakukannya. Semoga Allah merahmati Anda. Anak itu adalah anaknya. Sulaiman kemudian memutuskan bahwa ini milik yang perempuan muda. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor 3245. Terus. Nabi Sulaiman memiliki sebuah permadani yang tersusun dari kayu-kayu yang cukup untuk menampung seluruh kebutuhannya berupa istana, tenda, kuda, dan pelayan laki-laki dari manusia dan jin. Apabila Nabi Sulaiman hendak melakukan safar atau berperang melawan musuh, beliau membawa semua itu di dalam permadani, kemudian memerintahkan kepada angin di bawahnya yang kemudian mengangkatnya. Apabila beliau bergegas, maka beliau akan memerintahkan angin topan untuk membawanya secepat mungkin. Beliau berangkat di permulaan siang dari Baitul Maqdis, kemudian pagi harinya angin meletakkannya di Istiqrar. Sebanding perjalanan 1 bulan, jumlah yang membangun Istiqrar untuk beliau, demikian pula Tarmud dan Baitul Maqdis. Bangsa jin saat itu bekerja untuk Nabi Sulaiman. Jin berarti semua patuh pada Nabi Sulaiman. Lalu ketika Nabi Sulaiman merasa ajalnya sudah dekat, beliau berdoa, ya Allah, rahasiakanlah kematianku dari kaum jin sehingga manusia tahu bahwa jin tidak dapat mengetahui perkara gaib. Nabi Sulaiman kemudian nah, rahasiakan apa? Diulang-ulang kalimatnya. Merahasiakan kematianku dari kaum jin. Nah, merahasiakan kematianku dari kaum jin. Nah, terus gimana dia mati? Nabi Sulaiman kemudian bersandar dan bertelekan pada sebuah tongkat dan meninggal dunia. Nah, dia bagaimana? Dengan tongkat gimana? Bersandar dan bertelekan. Pada tongkat terus meninggal dunia. Terus Setelah berlalu 1 tahun, jasad Nabi Sulaiman terjatuh ke bumi karena rayap memakan tongkatnya. setelah berapa tahun? 1 tahun. Setelah 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun baru ketahuan kalau Nabi Sulaiman mati. Ketika itulah kaum jin tahu bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Nah, itu tanda jin tidak bisa mengetahui perkara gaib. Setelah itu, kemudian kerajaan dipimpin oleh anaknya Rob. Terus Selama 1 tahun setelah itu, kemudian kerajaan Bani Israel terpecah-pecah. nah, kerajaan Bani Israel terpecah-pecah. Sebenarnya nanti ada kisahnya setelah Nabi Sulaiman, juga sebelumnya Daud. Itu nanti ada kisah lagi di sini tentang kisah nabi-nabi Bani Israel setelah Daud dan Sulaiman. Itu ada. Yang kira robohnya Baitul Maqdis. Robohnya Baitul Maqdis. Ada sini Sya'yan bin Amsyia merupakan salah seorang nabi pada masa itu dan seterusnya. Dia adalah seorang nabi sebelum Zakaria dan Yahya. Ada Uzair juga kan setelah itu ya. Nanti kita bahas. Uzair itu yang diagungkan orang Yahudi. Nanti kita bahas juga orang soleh di kalangan Yahudi itu. Ya, baik. Untuk menulis besok tunggu Ruqayyah bangun dulu. Ruqayyah tidak ikut hari ini, jadi kita sudahi dulu. Kur 11 menit loh, Pak. Hah? Ini cuma 20 menit. Baik, kita cukupkan untuk ini karena Ruefik mau siaran juga, mau syuting Rofif Kids. Nanti bisa subscribe juga Rofif Kids ya di YouTube dan Rumeso TV. Mudah-mudahan manfaat pelajaran kita. Nabi Sulaiman sudah selesai, kita nanti bahas setelah itu tentang robohnya Baitul Maqdis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.